hati, atasan ke bawahan, guru ke murid, pemimpin ke hati. Kok ilmu penting ilmu, ya. Tapi pernah ngelihat orang bicara pakai ilmu, nggak pakai kasih sayang. Di lampu merah waktu itu lagi di Surabaya, ada bapak-bapak di lampu merah, nunggu lampu merah sambil nahan panas. Di belakang ada yang telat ngerem, kesenggol lah spakbornya ya, bukan jidatnya, ya. Kesenggol, yang kesenggol balik badan, marah, ngegebrak motor yang di belakang. Heh, sabar dong, innallaha ma'as-sabirin tahu. Betul gak ayatnya? Al-Baqarah 153 itu. Tapi karena cuman adanya amarah, tidak ada kasih sayang, berantem yang ada di situ. Ilmu penting demi Allah biar gak ngalor ngidul. Tapi ya gitulah, Nabi sayang kepada mereka, tujuannya menyucikan jiwa mereka. Sisanya mereka yang nanti ngikut. Ya, gak sekedar bicara bikin pinter banget. Ya. Terakhir penutup, mumpung tadi ngomongin Umar, dan tahun depan kayaknya bakal rame-rame masalah pemerintahan, ya. Dan suatu ketika Umar bin Khattab mendapat kunjungan dari salah seorang gubernurnya. Sama ini dikala beliau jadi Amirul Mukminin, ya. Lalu ya namanya sowan kepada pemimpin ya oleh-oleh bawalah kue. Ketika dicicipin, baru dia satu kali gigit, kuenya enak. Langsung ngerasa nggak enak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya, kue seenak ini di negeri kamu semua orang bisa makan nggak? Sampai yang paling nggak punya uang sekalipun. Dijawab dong, enggak juga sih, dah ini teh mahal. Ngomongnya nggak kayak gini ya, karena beliau bukan orang Sunda. Ya. Cuman ini mah misal aja, punten ya, biar saya bahasakan gitu ya. Ya enggak sih, dah ini teh mahal, nggak semua orang sanggup beli. Ya. Apa kata Sayyidina Umar? Di mana untamu? Bawa pulang kembali kue ini. Ditanya, emang kenapa ini hanya kue wahai Amirul Mukminin? Nasihatnya luar biasa. Ketahuilah, kita memimpin, kalau negeri kita kelaparan, kitalah yang harus paling pertama kali lapar. Dan kalau akhirnya negeri kita makmur sejahtera, wallahi demi Allah, kitalah pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Ya apa kabar kalau misalnya rakyatnya kelaparan, ininya malah kenyang buncit sendiri, naudzubillah, ya. Nah gitulah. Ketika mereka memerintah dengan hati, itu yang terjadi. Abu Bakar As-Siddiq ketika diangkat jadi pemimpin, minta tolong kepada para sahabat, boleh nggak saya masih sambil dagang? Saya punya anak cucu. Ya tuh nggak mungkin ngurus negara sambil jualan di pasar, ya. Akhirnya ya udah dapat gaji nanti. Apa yang didapat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Gajinya adalah sehari setengah ekor kambing. Jadi kalau sehari 2 hari dapat 1 ekor kambing beliau itu. Diterima, memang diterima. Tapi setelah 2 tahun wafat, ditemukanlah wasiat, anak cucunya baru meneruskan. Dapat wasiatnya apa? Disedekahkan dari harta pribadinya Abu Bakar sejumlah nilai kambing yang pernah diterima selama 2 tahun tersebut diinfakkan untuk negara. Bisa dibilang berarti beliau mimpin negara 2 tahun gratis. Wallahi. Ya. Karena kalau makmur ya cinta atau nggak mau memimpinnya. Masa contoh sesempurna ini kita nggak mau ikutin ya? Ini ngikutin Nabi ya, paling berkah. Yuk lihatlah jujur-jujuran. Masalah manusia tuh paling banyak kalau mau jujur kita sendiri dah yang undang. Silakan tonton semua film azab manapun. Jadi film azab ya. Iya kan? Diawali dari apa? Entah dia durhaka ke orang tuanya atau apapun itu. Ya. Ini juga jadi renungan buat kita ya. Ini mah PR tapi nggak usah dijawab. Ya. Di Jepang katanya banyak film porno, Pak. Karena ternyata di sana orang pada nggak mau nikah. Di Korea kebanyakan drama romantis karena di sana perceraian tinggi. Jadi dibikin nikah tuh indah banget. Kalau di Indonesia, kenapa banyaknya film azab ya? Wallahu a'lam bishawab. Saya waktunya mentok ya. Saya mohon maaf sekali lagi atas kelambatannya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik dan kita bisa ngaji bareng lagi. Istilah ya, saya closingnya pakai pertanyaan sederhana saja. Tolong dijawab rame-rame sama-sama. 1, apa kita punya keinginan? Punya. 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia, dan lain-lain. 3, dari lahir sampai detik ini, jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Yang kita suka. Terus sejauh ini udah ngejar yang kita suka terus, bahkan sebagian cita-cita kita udah tercapai.
Kenapa masih sulit bahagia? Sedangkan ada orang yang udah lebih sering mengejar yang Allah suka daripada yang dirinya suka. Dirinya dizolimi kayak diapain, tetap bisa lebih mudah bahagia. Maka harus berapa kali patah hati, sedih dan kecewa lagi, baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik. Tolong koreksi diri ini jika ada kesalahan, karena seluruhnya datang dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Nanti ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.